Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai turunan fungsi implisit. Sebuah fungsi suatu variabel y sama dengan fx dapat dituliskan secara tersirat atau implisit dalam bentuk persamaan fx, y sama dengan 0 yang berlaku untuk semua nilai x dalam domain f. Adapun y yang merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, sehingga persamaannya dapat diubah menjadi fx, fx sama dengan 0. Jadi fx, y-nya di sini kita gantikan dengan fx sehingga menjadi f besar x, fx sama dengan 0. Contoh, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. Y ini bisa kita ganti dengan fx, sehingga dapat dituliskan menjadi x pangkat 3 fx pangkat 3 sama dengan 6 kali fx. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat diperoleh turunan dari suatu fungsi implisit. Dari persamaan fx, fx sama dengan 0, kita lakukan diferensiasi ataupun kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga do-f, do-x kali do-x, do-x ditambah do-f, do-y kali do-y, do-x sama dengan 0. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita turunkan. Kita dapati do-f, do-x. Karena dx, dx hasilnya 1, berarti do-f, do-x ditambah do-f, do-y dikali dy, dx sama dengan 0. Karena pada turunan implisit, biasanya yang kita cari adalah nilai dari dy, dx. Kita mencari nilai dy, dx. Sehingga kita akan buat dalam persamaan dy, dx sama dengan. Kita dapati nanti do-f, do-y kali dy, dx sama dengan negatif do-f, do-x. Sehingga dx, dy sama dengan negatif dari do-f, do-x per do-f, do-y. Nah, inilah turunan dari fungsi implisit yang kita dapatkan dengan menggunakan aturan rantai. Dan jika kita sederhanakan, dapat kita tuliskan menjadi dy, dx sama dengan negatif fx per fy. Di mana fx ini adalah turunan parasial dari f terhadap variabel x dan fy adalah turunan parasial dari persamaan f terhadap variabel y. Agar lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Tentukanlah dy dx dari x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. Langkah pertama, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan fxy sama dengan 0. Menjadi fxy sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 kurang 6x sama dengan 0. Ini semua adalah f besarnya. Lalu dengan aturan rantai kita dapatkan dy dx sama dengan negatif fx per fy. Fx ini turunan dari f terhadap variabel x. Ini dia f-nya. Turunan dari f terhadap variabel x dan fy turunan dari f ini terhadap variabel y. Kita turunkan aja. X pangkat 3 diturunkan terhadap x hasilnya 3x kuadrat. Y pangkat 3 diturunkan terhadap x hasilnya 0. Negatif 6xy diturunkan terhadap x hasilnya negatif 6y. Lalu x pangkat 3 diturunkan terhadap y hasilnya 0. Y pangkat 3 diturunkan terhadap y hasilnya 3y kuadrat. Negatif 6xy diturunkan terhadap y hasilnya negatif 6x. Akan kita peroleh negatif 3x kuadrat dikurang 6y per 3y kuadrat dikurang 6x.
Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 3, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif x kuadrat kurang 2y per y kuadrat kurang 2x. Itu adalah contoh dari turunan fungsi implisit untuk yang satu variabel. Pada fungsi dua variabel, z sama dengan fxy dapat dituliskan secara tersirat atau implisit dalam bentuk persamaan f besar x, y, z sama dengan 0 yang berlaku untuk semua nilai x, y dalam domain f. Adapun z merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap variabel x dan y, sehingga persamaannya dapat diubah menjadi f besar x, y, f x, y sama dengan 0. Jadi z di sini kita substitusikan dengan f x, y sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Contohnya, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah 6x yz sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat kita peroleh turunan dari suatu fungsi implisit. Jadi pada fungsi dua variabel yang dituliskan secara tersirat atau implisit, kita juga bisa menggunakan aturan rantai. Dari persamaan f x y z sama dengan f x, y, f x y sama dengan 0, maka kita turunkan secara parsial terhadap variabel x dan variabel y. Turunan parsial terhadap variabel x kita dapatkan itu adalah do f do x ditambah do x ditambah do f do y kali do y do x ditambah do f do z dikali do z do x sama dengan 0. Jadi persamaan kita ini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita turunkan terhadap x. Yang ini berarti kita turunkan terhadap x, yang ini hasilnya do f do x kali dx dx y. Jadinya do f do y kali dy dx. Yang ini juga, ini ya do f do z dikali dengan do z do x sama dengan 0. Sehingga dx dx itu adalah 1, dy dx 0, do z do x inilah yang mau kita cari nantinya. Sehingga hasilnya akan kita peroleh do f do x ditambah, ini 0 semua ya, ditambah do f do z kali dengan do z do x sama dengan 0. Karena yang dicari tadi adalah turunan implisit untuk fungsi dua variabel, maka bentuknya nanti berupa do z do x. Jadi kita dapatkan bentuk lanjutannya adalah do f do z kali do z do x sama dengan negatif do f do x. Kita sederhanakan lagi menjadi do z do x sama dengan negatif do f do z per do f negatif do f do x per do f do z. Kita sederhanakan jadinya do z do x sama dengan negatif fx per fz. Nah, inilah dia turunan untuk fungsi implisit secara parsial terhadap variabel x. Selanjutnya yang terhadap variabel y, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita turunkan terhadap variabel y, kita peroleh do f do x kali do x do y karena kita turunkan terhadap y, tambah do f do y kali do y do y, ditambah do f do z dikali do z do y sama dengan 0. Hasilnya di sini do dx dy itu adalah 0 ya, dy dy itu nanti 1. Di sini yang mau dicari turunan parsial terhadap variabel y-nya. Sehingga kita dapatkan yang ini nanti hasilnya adalah 0 semua. Di sini nanti tersisa do f do y dan yang ini. Kita lanjutkan jadinya do f do y ditambah do f do z dikali do z do y sama dengan 0. Sehingga diperoleh bentuk yang baru yaitu adalah do f do z dikali do z do y sama dengan negatif do f do y. Kita dapati do z do y sama dengan negatif do f do y per do y per do f do z. Sehingga jika kita sederhanakan penulisannya menjadi
do Z do Y sama dengan negatif Fy per Fz. Jadi ini adalah turunan untuk fungsi implisit yang terdiri atas dua variabel. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukanlah do Z do X dan do Z do Y dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah 6XYZ sama dengan 1. Jawab. Langkah pertama, kita ubah dulu ke dalam persamaan Fxyz sama dengan 0. Menjadi X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah 6XYZ dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah F besarnya. Lalu kita cari dengan aturan rantai do Z do X-nya, yaitu negatif Fx per Fz. F-nya yang ini, F besarnya. Kita turunkan terhadap X, hasilnya 3X kuadrat. Lalu yang ini, Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, hasilnya 0. Z pangkat 3 diturunkan terhadap X, hasilnya 0. 6XYZ diturunkan terhadap X, hasilnya 6YZ. Negatif 1 diturunkan terhadap X, hasilnya 0. Lalu yang bawah, FZ, berarti yang ini kita turunkan terhadap Z. Hasilnya, X pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Y pangkat 3 diturunkan, hasilnya 0. Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 3Z kuadrat. 6XYZ diturunkan terhadap Z, hasilnya 6XY. Negatif 1 diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Sehingga diperoleh negatif 3X kuadrat ditambah 6YZ per 3Z kuadrat ditambah 6XY. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya menjadi negatif X kuadrat ditambah 2YZ per Z kuadrat ditambah 2XY. Ini adalah turunan fungsi implisit secara parsial terhadap variabel X. Kita cari lagi turunan fungsi implisit secara parsial terhadap variabel Y, yaitu do Z do Y sama dengan negatif Fy per Fz. F ini kita turunkan terhadap Y. Jadinya X pangkat 3 diturunkan terhadap Y, hasilnya 0. Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, hasilnya 3Y kuadrat. Z pangkat 3 diturunkan terhadap Y, hasilnya 0. 6XYZ diturunkan terhadap Y, hasilnya 6XZ. Negatif 1 diturunkan terhadap Y, hasilnya 0. Per FZ, berarti F ini diturunkan terhadap Z. Diperoleh X pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Y pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 3Z kuadrat. 6XYZ diturunkan terhadap Z, hasilnya 6XY. Negatif 1 diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Kita selesaikan. Kita peroleh hasilnya negatif 3Y kuadrat ditambah 6XZ per 3Z kuadrat ditambah 6XY. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh hasil sederhananya negatif Y kuadrat ditambah 2XY per Z kuadrat ditambah 2XY. Ini adalah contoh turunan fungsi implisit dua variabel. Berakhir sudah pembahasan kita kali ini mengenai turunan pada fungsi multivariabel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.